Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah yang setia. Allah yang selalu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan besar bagi hidup kami. Terkadang kami merasa khawatir dan takut menghadapi hidup ini. Tapi kami tahu bahwa Tuhanku dan Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Dia akan menggandeng tanganmu dan membawa engkau di dalam kemenangan yang dahsyat. Membuat engkau terpesona dan berkata, Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Allah yang besar. Hari ini kami mau seperti anak busur yang melesat cepat menuju sasaran dan targetnya Tuhan. Karena ketika kami mencapai targetmu, kami bisa menjadi kesaksian untuk banyak orang lain dan menyenangkan hati Bapa di surga. Oleh sebab itu ya Tuhan, jadikan kami untuk mencapai target dan sasaran-Mu. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tanpa kehadiran-Mu, ibadah kami, ibadah yang kering dan biasa-biasa saja. Kami mau ibadah yang dahsyat, yang penuh dengan urapan Tuhan. Oleh sebab itu, lawat ibadah kami, lawat hati kami, terutama sabda firman-Mu. Pakai hamba sebagai kepanjangan isi hati Bapa di surga. Firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Tuhan Yesus kita sangat dahsyat. Yang bangga memiliki Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan dan katakan sekali lagi, haleluya Tuhan Yesus dahsyat. Wow, haleluya. Tema khotbah saya hari ini adalah membangun karakter ilahi. Saudaraku, anak-anak Tuhan itu harus membangun karakternya. Karena setiap orang memiliki karakter-karakter yang sangat berbeda-beda. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus membangun karakter ilahi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu adalah sifat, watak, atau tabiat manusia. Jadi kalau kita mau membangun karakter ilahi, artinya kita mau mengukir diri kita dengan praktek hidup yang benar berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita memiliki karakter ilahi, yaitu karakternya Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang bisa memberikan teladan bagi orang-orang sekitar kita. Kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Karena kita memiliki karakternya Yesus. Apa karakter yang menurut Alkitab? Salah satunya adalah kerendahan hati, kesabaran, pengendalian diri. Karena hari-hari ini banyak orang yang tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kadangkala ketika kita mau berdoa sama Tuhan, maunya cepat dijawab sama Tuhan. Jadi kita nggak sabaran tuh untuk menanti waktunya Tuhan.
Harusnya kita sabar menanti waktunya Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki kairosnya. Kalau pada saatnya, kalau Tuhan berkenan, kalau itu menurut kehendak Bapa di surga, doa itu pasti akan dikabulkan. Karakter ilahi juga adalah murah hati, suka memberi, berbelas kasihan. Kalau kita belajar ya dari Yesus, di dalam pelayanannya, Yesus selalu berbelas kasih, hatinya selalu iba. Di dalam pelayanan Yesus, kalau saudara perhatikan di Alkitab, dimanapun Yesus berada tuh pasti banyak orang-orang berbondong-bondong datang ke dalam pelayanan Yesus. Dan ketika mereka meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menunda-nunda pertolongannya. Pasti ditolong. Kadang-kala kita tidak memiliki karakter Yesus. Ada orang yang minta tolong sama kita. Sebenarnya kita bisa bantu dia, tapi kita tidak mau bantu dia. Kita tutup sebelah mata, tutup mata saudara. Itu bukan karakter Yesus. Kejujuran juga penting. Bagaimana kita menghadapi hidup ini? Banyak sekali fasilitas-fasilitas dunia yang menawarkan untuk kita tidak jujur di dalam menghadapi hidup ini. Tapi kalau kita ingin memiliki karakter Yesus, karakter ilahi, kita harus jujur. Jujur dalam segala hal. Di dalam pekerjaan kita, di dalam kita berusaha, di dalam rumah tangga kita. Di mana saja kita berada. Orang-orang yang jujur itu sangat disukai oleh Tuhan dan sesama. Siapa yang suka kalau orang itu suka berbohong, suka berdusta? Tidak ada yang suka. Dan itu bukan karakter ilahi. Jadi karakter ini memegang peranan yang sangat penting di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sekali lagi, saya nyatakan sangat penting karena sangat menentukan perjalanan hidup saudara. Ada kan yang orang berkata begini, orangnya sih cerdas Pak, tapi karakternya parah Pak. Parah. Orangnya sih ganteng Pak, orangnya sih cantik Pak, aduh tapi karakternya ampun. Kalau orang bisa berkata kepada kita seperti itu, maka kita sudah menjadi batu sandungan. Bagaimana kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Bukankah anak-anak Tuhan yang mengaku Kristus, yang mengaku anak-anak Tuhan, kita harus memberi contoh, kita harus memberikan teladan. Saudaraku, coba diklik. Ada yang namanya John Maxwell, saudaraku. Ya, John Maxwell ini adalah seorang penulis. Dia juga seorang pembicara. Dia pakar di dalam kepemimpinan. Jadi dia sudah diakui secara internasional, saudaraku. Dan dia memberikan seminar-seminar di dalam 80 negara, saudaraku. Dan dia pernah berkata seperti ini, jangan pernah mempekerjakan siapapun juga kalau orang tersebut tidak bisa membuktikan karakternya yang baik. Dan dia juga berkata, jangan pernah bekerja sama dengan siapapun juga jika orang tersebut tidak memiliki karakter yang baik. Jadi orang yang memiliki karakter yang baik itu memegang peranan yang sangat penting. Ada 3 kategori orang yang berkenaan dengan karakter. Yang pertama memang karakternya memang sudah jelek. Karakter jelek sinonim dengan jahat. Ada kan orang pernah berkata, iya Pak ini karakternya Pak memang jelek nih, jahat ya orang ini. Tapi ada juga orang yang karakternya memang sudah baik. Dan ada juga orang yang belum berkarakter.
Orang yang belum berkarakter itu masih labil, masih berubah-ubah. Kalau dia masuk ke lingkungan yang baik, dia karakternya menjadi baik. Tapi kalau dia masuk ke lingkungan yang jahat, karakternya menjadi ikut-ikutan jahat, masih labil. Alkitab mencatat, begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki karakter yang baik. Sebagai contoh Abraham. Abraham memiliki karakter yang sangat baik. Dia sangat mengasihi Tuhannya. Abraham sangat mencintai Tuhannya. Ketika anaknya mau diambil sama Tuhan, dia mau berikan loh. Tapi banyak sekali orang yang lebih senang, yang lebih mencintai berkat-berkatnya daripada sang pemberi berkat itu. Anak itu kan berkat, Pak. Bu, anak itu berkat. Harta saudara itu berkat. Jadi banyak sekali orang-orang yang lebih mencintai berkat-berkatnya daripada sang pemberi berkat itu. Itu bukan karakter yang baik. Karakter yang baik adalah mengasihi Tuhan. Lebih dari siapapun juga. Katakan amin. Contoh yang kedua adalah Musa. Musa itu memiliki karakter yang suka menolong, saudaraku. Ketika dia di istana raja, saudaraku, dia melihat ada budak Israel ya, yang dianiaya oleh tentara Mesir. Dia mau bantu, saudara, dia tolong itu. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia membunuh orang Mesir itu demi budak Israel itu. Hatinya penuh dengan pertolongan. Demikian juga dengan Elia, begitu taat dan setia atas perintah Tuhan. Elia sangat taat, sehingga dia dipelihara oleh janda miskin di Sarfat. Demikian juga dengan karakternya Yusuf. Yusuf itu ya saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan, itu dari kecil, dia itu sudah dibully oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya gak suka sama Yusuf. Kenapa? Memang ayahnya itu lebih mencintai Yusuf daripada kakak-kakaknya. Yusuf diberikan jubah-jubah yang maha indah. Kakak-kakaknya tidak diberikan. Dan hal itu membuat kakak-kakaknya iri hati kepada Yusuf. Kok aku gak diberikan ya? Kok adikku diberikan? Ada iri hati di sana. Dari hal tersebut saudara ada sebuah pelajaran, kalau kita menjadi orang tua kita harus adil terhadap anak-anak kita. Kita harus membagi kasih yang sama. Anak saya 2. Laki-laki 1, perempuan 1. Yang kedua. Selalu saya membagikan sesuatu yang sama. Kalau seumpamanya kakaknya ulang tahun, saya berikan sesuatu, misalkan saya berikan pada saat itu ketika saya puji Tuhan diberkati, saya berikan handphone. Adiknya pasti saya berikan handphone. Dengan merek yang sama, dengan harga yang sama. Supaya tidak ada iri hati di sana. Kalau misalkan kakaknya kita berikan handphone yang mahal, tapi adiknya kita berikan handphone yang murah, nanti dia ada iri hati. Maka itu nih orang tua harus mengajar, mendidik anak-anaknya, jangan pilih kasih. Memang terus terang ada anak-anak yang lebih mengasihi, yang lebih mencintai kita sebagai orang tuanya. Tetapi ayolah kita masuk ke dalam firman Tuhan, supaya tidak ada iri hati di antara mereka. Kita harus membagikan kasih yang sama. Jadi anak-anak Tuhan itu harus berkarakter seperti Yesus. Karena karakter seperti Yesus akan memancarkan sebuah sinar atau cahaya kebenaran yang dapat menuntun orang lain kepada pertobatan.
Oleh sebab itu, kita tidak boleh jadi batu sandungan. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu dianya huruf besar yaitu Yesus, ia wajib sama, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini jelas. Alkitab berkata, barang siapa mengatakan bahwa kalau kita di dalam Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Kok aminnya kecil nih? Kayaknya kurang semangat nih. Ayo katakan sebelah kanan, ayo semangat. Ayo, katakan juga pada kiri dan kanan, ayo kamu juga semangat. Ayo bangun karakter ilahi, haleluya. Setelah mendengar khotbah ini, nanti saudara memiliki karakter ilahi, wow saudara akan menjadi orang-orang yang sangat dahsyat dan sangat hebat saudaraku. Selain karakter ilahi, Tuhan juga menginginkan anak-anaknya bisa menghasilkan buah-buah. Buah-buah dari Roh Kudus. Apa itu buah-buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Mengapa sih kita harus membangun karakter? Yang pertama, karena membangun karakter adalah perintah Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat kedua berkata demikian. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi membangun karakter ini Pak, Bu, adalah perintah Tuhan. Kalau perintah itu harus dikerjakan Pak. Bu, kalau perintah itu harus dilakukan, namanya juga diperintahkan. Misalkan begini, Kapolda memanggil seluruh Kapolres di seluruh Indonesia. Kapolda memerintahkan kita harus menjaga tempat wilayah kita hari ini 24 jam dengan standby. Itu perintah dari Kapolda kepada Kapolres dan itu harus dikerjakan. Amin saudaraku. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, membangun karakter itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Kita harus melakukannya. Harus mengerjakannya. Membangun karakter itu kalau bisa haleluya. Saya ingin katakan kepada saudara, berubahlah. Waktu Tuhan itu sangat dekat. Memang tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan Yesus itu akan datang kembali. Tapi tanda-tandanya itu sudah jelas. Bukankah Rusia melawan Ukraina sampai hari ini belum selesai? Israel melawan Hamas sampai hari ini belum selesai. Yang mengkhawatirkan nanti kalau negara-negara Muslim membantu dan berbalik menyerang Israel,
Apakah itu disebut Perang Dunia Ketiga? Saya pun juga tidak tahu. Apakah itu disebut Harmagedon? Saya pun tidak tahu. Tapi yang paling penting, anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kita harus membangun karakter ilahi. Yang kedua, saudaraku, membangun karakter itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Roh Kudus. Katakan bersama, membangun karakter itu adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab dari Roh Kudus. Karena begini saudara, setiap manusia itu ya terlahir tanpa karakter. Jadi karakter ini harus dibentuk, karakter ini harus dibangun. Saya memberikan contoh, misalkan sebatang kayu ya yang siap dipahat, yang siap diukir menjadi sebuah lukisan yang indah, ukiran yang baik, itu harus dipotong-potong, harus disayat-sayat. Memang gak enak saudara, membentuk karakter itu kadangkala membuang tabiat-tabiat kita yang jelek itu memang gak mudah. Memang kita perlu waktu. Tapi kalau kita ada kemauan yang keras, kita pasti bisa. Amin saudaraku. Jadi membangun karakter ini bukan tanggung jawab Roh Kudus, tapi tanggung jawab kita. Perubahan karakter bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Kita harus metanoia, berubah. Kalau sudah baik, berubah lebih baik lagi. Kalau sudah lebih baik lagi, berubah terus lebih baik lagi. Sampai sama seperti karakternya Yesus. Lalu saudara mungkin bertanya, di mana Pak peran dari Roh Kudus? Peran dari Roh Kudus adalah menunjukkan kita apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang tidak boleh, Roh Kudus pasti kadangkala akan memberikan kita peringatan-peringatan itu. Dan kita harus peka, dan kita harus taat kepada Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu datang kepada saya dengan menangis. Dan dia katakan, Pak Pendeta, saya lagi banyak masalah. Saya katakan juga, Bu, saya juga punya masalah. Iya kan? Pendeta juga punya masalah, tapi mungkin masalahnya berbeda. Kalau masalahnya pendeta, saudara mau tahu nggak masalah pendeta apa? Nggak mau tahu? Mau tahu? Kepo banget Ibu. Masalahnya pendeta itu memikirkan jemaat, saudaraku. Memikirkan jemaat, bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh, berkembang, itu tuh hatinya gembala itu seperti itu. Maka itu gak mudah jadi gembala. Maka itu saudara harus mengasihi nih Bapak Gembala sama Ibu yang sudah luar biasa. Mendoakan Bapak dan Ibu. Amin. Saudara lihat aja, nih korban nih dari jemaat nih. Dulu rambut saya tebel loh. Wih, pokoknya seperti Lee Min Ho lah saudara. Tapi makin rontok, pikirin jemaat. Kadang-kadang dia mikirin ibu ini juga. Dia nangis begitu, Pak, saya pokoknya mau cerai Pak. Nggak bisa Pak, pokoknya saya mau cerai. Loh, ibu kenapa mau cerai? Pak, ini Pak suami saya Pak, aduh Pak ampun, jahat Pak, perkataannya jahat Pak. Aduh Pak, ini Pak sakitnya di sini Pak. Tajam Pak, perkataannya setajam silet. Saya bilang, Bu, firman Tuhan katakan tidak boleh bercerai. Enggak bisa Pak Pendeta, saya mau bercerai Pak Pendeta. Please Pak Pendeta, doakan saya sudah untuk saya bercerai. Saya bilang enak aja doain untuk bercerai, enggak bisa. Saya katakan, apa yang sudah dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kok pada diem aja sih? Komplain dong, salah Pak, gitu. Saya maksudnya mau begitu, kok diem aja. Saya kasih tahu ya,
kalau pendeta khotbah jangan ditelan bulat-bulat. Amin. 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 Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Nah itu baru benar. Haleluya. Pak Pendeta nggak tahu sih Pak. Saya itu Pak sudah bertahun-tahun Pak menahan ini semua. Dan hari ini saya memutuskan untuk bercerai. Karena hari ini Pak Pendeta tahu pipi saya memar Pak. Saya ditampar Pak dengan kencang sekali Pak. Dan saya katakan saya mau bercerai. Ibu itu berkata saya mau bercerai Pak Pendeta. Saya katakan ibu tidak boleh bercerai. Ibu itu ngomong lagi saya mau bercerai. Saya bilang ibu tidak boleh bercerai. Kayak TikTok saudara. Itu kalau ada CCTV saya ke TikTok saudara. Saya bilang pokoknya saya sebagai gembala, saya mengatakan ibu tidak boleh bercerai. Ibu doakan terus. Sudah Pak, sudah bertahun-tahun Pak. Ya udah, saya yang doakan ibu. Percuma Pak Pendeta berdoa. Waduh, tuh kalau ibu kalau udah pahit begitu ya. Percuma katanya. Doa itu percuma. Saya bilang pendeta yang doain, saya yang doain. Percuma Pak Pendeta doakan. Waduh, ampun deh saudara. Saya tetap doakan. Saya doa sederhana, Tuhan tolong ibu ini. Supaya ibu ini tidak mengambil keputusan yang salah. Tuhan tolong Roh Kudus campur tangan dalam nama Yesus. Sederhana. Saya tanya lagi, ibu bagaimana? Saya tetap mau bercerai Pak. Wah, ya sudahlah. Akhirnya dia pulang saudara. Saya katakan Tuhan tolong ibu ini. Dia ngomong sama anaknya. Anaknya satu umur 17. Yang kedua umur 8 tahun atau 9 tahun. Dia ngomong begini. Nak sini. Hari ini mama sama papa memutuskan untuk bercerai. Jadi sekarang kamu tinggal pilih. Mau ikut mama atau mau ikut papa. Terus anak yang besar mengatakan, "Mah, Pa, saya tidak mau melihat mama dan papa bercerai. Kalau mama dan papa mau tetap bercerai hari ini juga, saya dan adik saya akan meninggalkan rumah ini. Akan tetapi Mah, Pa, kalau mama dan papa tidak bercerai, aku akan menjadi anak yang baik. Aku akan menunjukkan prestasiku kepada mama dan papa, membuat mama dan papa bangga. Dan aku akan mengasihi papa dan mama seumur hidupku." Wow. Ibu itu terenyuh juga saudara, anaknya berkata seperti itu. Keputusan yang sulit, maju kena, mundur kena. Kalau maju, ya saudaraku tetap tidak bercerai, nanti bisa ditempeleng lagi. Benar gak saudara? Kalau dia memutuskan untuk bercerai, anak-anaknya sudah meninggalkan dia. Sebuah keputusan yang sangat sulit. Tapi itulah peran dari Roh Kudus. Pada saat itu sepertinya suaminya itu dijamah oleh Roh Kudus. Hatinya menjadi hati yang sangat lembut dengan tiba-tiba. Dan dia berkata, "Ma, lebih baik kita tidak bercerai. Papa akan merubah sifat papa yang jelek. Mama kasih waktu sama papa ya. Papa akan merubah. Papa akan sayang kepada mama dan anak-anak." Wow. Ketika suaminya berkata seperti itu, ibu itu menangis dan berkata, "Oke, aku kasih engkau kesempatan." Dan dia berkata sama anaknya, "Nak, hari ini Papa dan Mama memutuskan tidak bercerai. Kami akan menjadi orang tua yang baik, menjadi pasangan yang baik, memberikan kau teladan dan contoh yang baik." Wow.
ketika ibu itu menceritakan kembali seperti apa yang saya ceritakan, saudaraku. Saya katakan, yes Tuhan. Saya katakan, Bu, doa pendeta gimana, manjur ya Bu? Terus dia ngomong, Bapak bisa aja. Tuh wanita memang biasanya begitu, saudaraku. Itulah peran daripada Roh Kudus. Memberikan sesuatu yang tidak boleh atau yang benar atau yang tidak benar. Karakter itu bisa dibentuk melalui apa? Klik. Melalui pikiran yang benar dan hati yang benar. Ya, jadi karakter itu bisa dibentuk melalui pikiran yang benar dan hati yang benar. Transformasi karakter itu dimulai dari pikiran. Kita harus sekali lagi harus metanoia. Ya, di dalam pikiran kita membersihkan hati kita, pikiran kita dari segala kotoran-kotoran ini, dari segala sampah-sampah ini. Lalu mengisinya kembali pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita itu harus memilih teman-teman yang betul-betul yang membawa dampak untuk kita. Kalau teman-teman yang toksik ya saudara, lebih baik saudara menghindar. Lebih baik saudara tidak berteman, karena energi saudara akan tersedot. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Di dalam hidup saya, saudara dikasih oleh Tuhan, saya selalu memilih teman-teman. Kalau teman-teman itu berdampak positif untuk saya akan ikut sama mereka. Tapi kalau teman-teman itu yang tidak baik, saya akan tinggalkan itu. Ya, sebelum saya jadi pendeta juga saya sudah memilah-milah. Karena memang betul, saya mau dibentuk karakter saya. Membangun karakter itu dibilang gampang, gampang. Dibilang susah, susah. Tapi yang paling penting kita ada kemauan. Kalau hati kita bersih, perkataan kita juga menjadi baik. Kalau hati kita kotor, perkataan kita juga menjadi jahat. Kalau pikiran kita bersih, maka pikiran kita juga menjadi pikiran yang positif. Jadi karakter itu harus dibentuk melalui pikiran dan hati kita yang benar. Yang kedua, karakter itu harus dibentuk melalui disiplin rohani. Disiplin rohani adalah sesuatu aktivitas ya, yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan rohani untuk menjalankan hidup ini seperti yang dikehendaki oleh Allah. Latihan-latihan rohani ini tersebut meliputi apa? Yang pertama, saudaraku, membaca dan mendalami Alkitab secara teratur. Kelihatannya ini nasihatnya kok nasihat yang kuno. Dari dulu juga saya pernah mendengar hal-hal seperti itu, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tetapi inilah, kalau karakter saudara mau dibentuk, saudara harus disiplin rohani, saudaraku. Membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Waktu yang Tuhan berikan 24 jam. Lalu apa yang saudara lakukan dalam 24 jam? Apakah saudara menyisihkan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan? Karena inilah kekuatan untuk roh saudara. Orang-orang yang hidup di dalam perenungan firman Tuhan dan selalu suka membaca firman Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang tangguh dan kuat menghadapi hidup ini. Saya ingin katakan kepada saudara, tahun-tahun ke depan hidup ini bukan semakin lama semakin baik, semakin sukar kata Tuhan. Semakin mendekatnya harinya Tuhan, di 2 Timotius 3 itu mengatakan akan datang masa yang sukar kata Tuhan. Oleh sebab itu kita harus membangun kerohanian kita untuk selalu membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin saudaraku. Minimal baca 5 pasal, ayo baca firman Tuhan. Kadangkala kita nonton Netflix kita bisa berjam-jam. Benar gak Bu? Bu, benar gak Bu? Tapi kalau GBI Sungai Yordan mah gak ada ya.
yang nonton Netflix berjam-jam, haleluya. Selalu bacanya firman Tuhan, haleluya. Itu yang ada ibu-ibu di sebelah sana, saudaraku. Ayo renungkan firman Tuhan. Kemudian disiplin yang kedua adalah berdoa secara teratur. Kita kadangkala seperti anak kecil datang kepada Tuhan, Tuhan ini yang ku perlu. Ini Tuhan yang aku mau. Ini Tuhan keperluanku. Datang kepada Tuhan seperti anak kecil yang meminta. Berdoa itu membangun sebuah hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Tahukah saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, meminta sesuatu, Dia pun ingin melakukannya untuk kita, memberikan untuk kita yang terbaik. Berdoa. Orang-orang yang suka berdoa, dia akan menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi hidup ini. Kekuatan orang Kristen hanyalah berdoa, Pak. Bu, kekuatan orang Kristen hanyalah berdoa. Dengan berdoa mengubah sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Ada seorang anak kecil bertanya kepada bapaknya, Pak, Tuhan itu sebesar apa ya Pak? Lalu ayahnya berkata, Nak, kamu lihat di langit, kamu lihat pesawat terbang itu. Lalu si anak menatap langit dan berkata, oh Tuhan Yesus kecil ya ayah. Oh Tuhan Yesus itu jauh ya ayah. Lalu si ayah itu tertawa, tersenyum dan berkata, Nak sini nak. Lalu anak itu dibawa ke pelabuhan udara saudara. Di sana ada pesawat terbang yang sedang lagi parkir saudara. Dan ayah itu dan anak itu menghampiri pesawat terbang itu. Dan ayah itu bertanya kepada anak, Nak gimana kalau menurut engkau? Wow, ternyata ayah Tuhan itu sangat besar ya ayah. Dan ayah itu berkata, ketika engkau jauh dari Tuhan, Tuhan itu sepertinya kecil dan tidak berkuasa. Tetapi ketika engkau dekat sama Tuhan, Tuhan itu besar dan dahsyat dan penuh kuasa dan penuh dengan kemuliaan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wow. Yang ketiga, disiplin rohani, kita harus bisa melayani dengan penuh semangat dan penuh dengan antusias. Melayani dalam hal apa Pak? Dalam segala hal. Ketika engkau bekerja, menjadi karyawan, menjadilah orang-orang yang bekerja dengan baik, karyawan yang baik. Saya pernah sharing sama pemimpin perusahaan. Dia berkata begini, Freddy, gua sih lebih suka kalau rekrut karyawan bukan Kristen. Loh kenapa? Karena kebanyakan kalau karyawan Kristen, dia datangnya paling telat, pulangnya paling cepat Freddy. Beda sama yang lain. Waduh kalau pas dia ngomong itu saya miris juga loh saudara. Itu sudah jadi batu sandungan loh saudara. Benar gak saudara? Kita harusnya menunjukkan karakter kita yang baik benar. Menjadi teladan dong, menjadi contoh dong. Kalau kita menjadi karyawan, apalagi kita mengaku kita anak Tuhan, kita datang itu harusnya paling awal, amin saudaraku. Pulang itu paling telat saudara. Benar gak saudara? Enggak ada yang amin nih saudara. Kayaknya berat ini khotbahnya. Iya. Seperti itu. Bos juga lihat seneng tuh kalau karyawan model seperti itu. Ketika di akhir bulan dia sudah memikirkan, waduh yang ini kita naikin gaji deh, yang ini kita naikin gaji karena dia rajin. Oh ini jangan deh, ini males. Begitu saudara.
Ayo, disiplin. Dalam segala hal, kita harus menunjukkan karakter kita. Haleluya. Yang ketiga, membangun karakter yang ketiga melalui komitmen. Komitmen adalah janji serius untuk terus maju, untuk terus bangkit. Meskipun kadangkala kita berulang kali kalah dan terjatuh. Dan orang-orang yang berkomitmen itu adalah orang-orang yang siap membayar harga untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Berkomitmen itu penting, sangat penting. Kalau kita sudah menikah, kita berkomitmen jadi suami yang baik. Menjadi istri yang baik. Kita kalau punya anak, kita menjadi orang tua yang baik. Berkomitmen. Mengajar, mendidik anak-anak kita dengan baik. Menunjukkan teladan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh kasih Allah. Mengasihi anak-anak kita dengan benar, dengan baik, mengajarkan mereka. Memberikan contoh teladan yang baik sehingga anak-anak kita bisa melihat benar orang tuaku memberikan contoh yang baik. Dulu waktu saya belum bertobat, masih kecil ya, kurang lebih umur 15 tahun lah begitu saudara. Ayah saya ngomong begini, kamu tidak boleh merokok ya. Kamu masih kecil, masih umur 15 tahun, tidak boleh merokok. Kalau kamu merokok, uang kamu akan habis dan paru-paru kamu nanti akan hitam, akan gosong. Kamu bisa sakit paru-paru. Nasihatnya bagus gak saudara? Bagus. Tapi saya melihat ayah saya sendiri merokok saudara. Gimana saya bisa, dia jadi contoh untuk saya. Dia sendiri ngerokok. Harusnya perkataan sama perbuatan kan harus berbanding lurus, amin. Jadi apa yang kita katakan juga kita lakukan. Haleluya. Berkomitmen. Kalau kita sudah di dalam Tuhan ya sudahlah. Hidup benar saja, hidup kudus, sayangi istri, sayangi anak-anak kita. Kalau pria itu kelemahannya di mana? Di mata, saudaraku. Ya, Bapak itu sampai melototin saya, benar Pak, di mata Pak, benar Pak. Itu pria itu nggak bisa lihat tuh, yang bening-bening itu nggak bisa lihat tuh. Tuh kalau lihat yang bening-bening tuh, aduh kadangkala kalau yang belum bertobat ya, kalau yang belum bertobat, itu lihatin sampai begini. Udah ampun, saudara, palanya sampai muter, badan muter saudara. Tuh makanya tuh kalau bapak-bapak di mall tuh kalau yang belum bertobat tuh pasangin tuh kacamata kuda bu ya. Iya, tapi kalau belum bertobat, kalau wanita kelemahannya di mana? Di mana? Di duit. Darah Yesus. Jangan ya Dek ya, jangan ya Dek. Wanita itu kelemahannya itu di pendengaran, tuh di telinga. Wanita itu nggak bisa dipuji. Suka dipuji. Maka itu kita sebagai suami sering puji istri kita. Amin. Katakan dong, Mama cantik ya. I love you Mama. Dulu waktu pacaran, I love you terus. Setelah udah menikah, itu kata-kata itu seperti kata-kata yang sangat langka. Kalau Bapak sama Ibu masih suka I love you enggak? Gimana Pak? Gimana Pak?
Nggak apa-apa Pak, hari ini kita bebas, kita harus interaksi. Saya mau tanya sama Bapak, tolong jawab. Bapak masih suka berkata, aku cinta padamu, Mama cantik. Pernah nggak Pak? Udah lama ya Pak ya. Hari ini habis dengar khotbah, kan mau membangun karakter ilahi kan. Supaya kasih agape itu ada dalam keluarga Bapak. Supaya harmonis terus. Katakan, Mama cantik. Coba ngomong. Aduh Pak. Nah itu kalau istri sudah dipuji, sudah disayang. Wah Pak. Dia tawarin Bapak kopi tubruk. Terus Bapak bilang, Ma, Papa kan gak suka kopi tubruk. Kalau begitu, Mama yang tubruk Papa. Sayangi istrimu, haleluya. Salah satu pembentukan karakter adalah membangun hubungan keluarga yang baik. Sayangi istrimu. Kalau jalan ya digandeng lah, amin. Gandeng tangannya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Amin. Gandeng. Kalau digandeng dia merasa dicintai. Dia merasa disayangi. Dia merasa dilindungi. Dia merasa diperhatikan. Saya menikah tahun 1992. Sekarang udah berarti 32 tahun. Saya kalau kemana-mana, kalau ajak istri, saya masih gandeng tangan dia. Yang itu lihat saya, postur tubuh saya gemukan saudara. Karena ketika istri disayang, saya dikasih makan terus saudara. Ayo sayangi, haleluya. Yang terakhir ya, karakter itu yang terakhir bisa dibentuk melalui tekanan atau kesulitan. Kita baca yuk Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Salah satu tempat yang membentuk karakter adalah melalui penderitaan atau pencobaan. Jadi sikap dan respon yang tepat ketika kita berada dalam kesulitan itu akan memunculkan karakter kita. Sebaliknya kalau sikap dan respon kita salah, kita akan memperlambat karakter terbentuknya. Belajar seperti Ayub. Ketika saya merenungkan firman Tuhan di Ayub ini sangat luar biasa loh saudara. Sekilas saja ya. Ayub itu adalah orang yang kaya dari daerah timur. Artinya dia kekayaannya sangat kaya. Sangat kaya. Kalau bisa dibilang kalau hari-hari ini mungkin dia sebagai seorang konglomerat saudaraku. Dan Tuhan juga berkata, Ayub adalah orang yang saleh. Takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi Ayub itu adalah orang-orang yang sangat sempurna di mata Tuhan. Tetapi kisah Ayub saudaraku seperti roda yang berputar saudaraku. Tiba-tiba Alkitab mencatat bahwa harta kekayaannya habis. Anak-anaknya mati. Sakit penyakit menjadi bagian hidupnya. Bahkan istrinya berkata, "Hai Ayub, kutuklah Allahmu dan matilah engkau." Kata-kata yang sangat menyakitkan hati Ayub. Tetapi yang luar biasanya lewat tekanan itu, lewat penderitaan itu, dia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh apa yang terjadi dalam hidupnya. Oleh sebab itu karakter itu bisa dibentuk dengan tekanan-tekanan saudaraku. Agar saudara menjadi orang yang kuat. Orang yang tangguh. Orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang tidak gampang putus asa.
Karena lewat tekanan itu, lewat masalah itu kita akan menjadi kuat. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menuntun kita, menolong kita, dan menunjukkan pertolongannya sehingga kita berkata, yes Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan yang hebat. Dan aku bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Lewat tekanan. Jadi kalau saudara ada masalah, saudara enggak apa-apa. Supaya karakter saudara terbentuk lebih sabar. Mungkin pekerjaan saudara lagi merosot, enggak apa-apa. Dan itu akan membentuk karakter saudara untuk bisa lebih sabar menghadapi hidup ini. Saya tidak memperpanjang khotbah saya. Hari ini, ayo bangun karakter Yesus. Kalau saudara memiliki karakternya Yesus, saudara akan menjadi orang-orang yang hebat, yang bisa memberikan dampak bagi sekeliling kita. Dan orang-orang sekitar saudara bisa berkata, benar, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang bisa menjadi panutan untuk banyak orang lain. Kita berdoa. Saya undang pemain musik. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Jesus.